Oke friend, kembali lagi bersama gue Tanto Japa dan kali ini gue ada di gantangan Rocktok Enterprise bersama Papi Jalu. Tentunya teman-teman Kicomania sudah tidak asing lagi ya. Nah kali ini gue mau ngebahas tentang anniversary di Rocktok yang keberapa nih Pi? Ke-8 tahun. Ke-8 tahun? Iya, ke-8 tahun. Oh, ini kalau sebelum jauh kita ngomongin kemasan, gue pengen tahu nih dari tahun berapa nih berarti nih? Ini kita berdirinya gantangan Rocktok Enterprise itu pada tahun 2014 tanggal 5 November. Dan alhamdulillah sampai saat ini perjalanan Rocktok Enterprise berkat doa dan dukungan dari semua Kicomania sampai hari ini masih berjalan mulus. Masih berjalan mulus. Iya. Ini anniversary yang ke-8. Tanggal berapa, hari apa, Pi? Sebenarnya kalau menurut aturan jadwal itu jatuhnya tanggal 5, ikutin aturannya karena tanggal 5 kan hari Jumat. Ya. Nah, tadinya kami berencana tanggal 7 kan berbarengan dengan KBC. Kita harus mundur. Kami tidak mau ada bentrokan karena kita sesama EO, tentunya harus jalan silaturahmi yang baik ya. Kami tidak mau menjadikan satu bahan benturan baik dalam segi apapun juga. Betul. Karena jiwa kami adalah jiwa kebersamaan, saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi kami berangkat dari kesederhanaan Om Eros. Ya. Cukup sederhana sekali karena memang itu yang kami miliki. Namun di balik semua itu tentunya juga kita ingin memberikan yang terbaik buat Kicomania dalam segala hal, baik kemasan, penilaian serta yang lainnya. Berarti kalau untuk harinya tuh hari Minggu besok ini, Pi ya? Hari Minggu besok ya, tanggal 31 Oktober. Nah, buat teman-teman Kicomania untuk tanggal 31 Oktober hari Minggu jamnya, Pi? Jamnya kalau menurut di brosur itu jam 10 ya, Jam namun 10 pagi, kita tahu bahwa Kicomania ini kita sudah paham penentuan jam itu bukan jadi patokan ya kan iya. Kadang-kadang ngaret ya. Nah, itu yang sulit buat kita ya. Iya. Apalagi yang namanya kita yang namanya gantangan kita bilang ya sederhana ini. Namun kita paham semua itu. Bagaimanapun juga rekan-rekan kita punya kesibukan ya kan. Betul. Dalam segala bidang. Jadi kita maklum saja, ngaret-ngaret dikit biasalah, hal yang wajar. Nah, ini buat teman-teman Kicomania, monggo silakan untuk dirapatkan kita satu titik di gantangan Rocktok Enterprise nanti di minggu depan ya. Berarti 1 minggu lagi H-7 ini untuk kemasannya boleh disampaikan di sini. Boleh. Ya, kita punya kelas G20 spesialis untuk murai batu umum itu tiketnya 500.000 hanya 20 gantangan dengan total hadiah utama untuk juara 1 itu 4 juta rupiah. 4 juta? Iya, 20 gantangan juara 1-nya 4 juta rupiah. Murai batu itu ya? Murai batu umum spesialis. Dan kita juga punya murai batu umum di kelas G25 tiketnya 200.000 dengan hadiah 2 juta. Oke. Nah, selain di G20 dan juga G25 masih ada kelas lain nggak? Masih ada G36. G36. G6 masih posisi di murai batu umum. Murai batu umum. Ya. Namun untuk kelas NE kita khusus cucak hijau, murai batu ring dan kacer. Kacer. Itu tiketnya 70 di kelas NE. Ya. Kemudian kita ada kelas losgan, ada 4 kelas losgan. Oh, 4 kelas ini ya. Losgan NE, losgan JMK, losgan favorit dan losgan spesialis. Nah, ini di sini juga teman-teman buat peternak murai juga difasilitasin sama Rocktok ya. Karena di sini ada kelas murai ring. Murai ring, murai pastol. Oh, murai pastol juga ada ya? Ada, iya, pastol ada. Karena memang kita setiap plat beran itu kita cantumkan di brosur ada untuk murai pastol ini tentunya membangkitkan semangat para peternak ya. Betul. Agar pasaran murai mereka itu bisa melonjak tinggi. Betul. Itu harapan kita. Jadi kita antara kita sebagai pemilik gantangan dengan peternak tentunya punya jalin kebersamaan, saling support ya. Benar. Mereka yang mengeluarkan burung, kita yang memfasilitasi gantangan. Intinya seperti itu. Dan dengan demikian juga nanti harga burung mereka bisa meningkat harganya. Nah, ini Pi, gua kan kemarin sempet ngintip juga Ya. untuk brosur anniversary NE. Itu ada trofi yang mewah banget Ya. nih. Bener nggak? Ya, memang itu udah merupakan satu agenda tetap di NE. Apabila memang ini kan merupakan acara tahunan kita ya Om Eros ya. Betul. Bahwa trofi kebanggaan kita itu pada dasarnya mungkin kita juga tidak bicara bahwa cuma hanya ada di NE, kita nggak tahu. Yang jelas sejauh ini untuk kawasan kita cuma hanya di NE trofi sebesar dan setinggi itu karena tingginya itu kurang lebih 3 meter. 3 meter ya? 3 meter kurang lebih. Ya. Ini
tropinya sampai 3 meter. Terus ini diagendakan itu memang tropi itu dibikinnya hanya di anniversary atau seperti apa? Di anniversary. Hanya di anniversary. Ya. Tapi kita ada juga, cuma kalau anniversary JMK itu kan juga nggak setinggi itu, ya paling 2 meter ya kan. Nah, tapi yang memang kita khususkan, ya memang kita istimewain itu di ulang tahunnya gantangan tropi seperti itu. Itu tropi bisa didapetin di kelas murai atau di kelas lain atau di juara BC? Juara BC umum ya, untuk juara. Dan juara BC umum itu diambil hanya dari jenis ocean saja. Kalau pot nggak ada ya, ocean saja, dan dari tiket 50 sampai tiket GoPay. Jadi ya yang 40-nya nggak masuk dalam kategori untuk merebut juara BC. Nah ini tentunya nanti di acara anniversary yang ke-8 di Rocktalk Enterprise ini dikawal dengan juri-juri JMK. Iya, juri JMK. Ya. Nah kalau boleh diceritain Pi di sini nih Pi, JMK itu sebenarnya singkatannya apa Pi? Ya memang sejauh ini banyak orang yang belum tahu ya, banyak. Ah. JMK itu juri apa sih, organisasi apa sih? Betul. Memang kami bukannya organisasi, kami ini kebersamaan dan kekeluargaan ya. Kita memberikan nama JMK itu salah satu memang apa ya, kita punya inisiatif tersendiri ya. Singkatan JMK itu adalah juri masa kini. Juri masa kini. Dan alhamdulillah sejauh ini kita juga sudah punya kesuksesan pada acara Wali Kota Cup dulu ya. Ya, itu salah satu kita punya kebanggaan sendiri bahwa di event yang segede besar alhamdulillah itu terlaksana dengan baik di kelas Wali Kota Cup. Jadi JMK sendiri pernah menangani event sebesar Wali Kota Cup Ya, di Tangerang. Ya. Jadi apa teman-teman kadang-kadang JMK apaan Ya, sih? Ternyata memang itu ya, juri masa juri kini. masa kini. Iya. Oke, mantap. Pi, perjalanan selama 8 tahun itu untuk Papi sendiri dari perjalanan Rocktalk ini Pi, itu manis pahitnya, yang paling manis dan yang paling pahitnya tuh terkesannya apa tuh Pi? Gimana ya Om Eros? Kita katakan bahwa suksesnya sebuah gantang ini kita bicara sukses ya. Bukan dari keramaian peserta, bukan hasilnya kita banyak uang atau pendapatan. Suksesnya gantang adalah apabila kita mengadakan event, baik itu lap beran atau lapes, itu tidak ada komplain, tertib, nyaman. Itu sebuah kesuksesan. Ya, yang namanya keuntungan itu nomor sekian, ya kan. Ya, kita ciptakan bagaimana kita memberikan ketenangan, ya. Kesuksesan buat Kicau Mania agar mereka nyaman bisa main di Rocktalk, juga di KBC maksudnya ya kan, khususnya. Jadi kita ini sudah saya katakan bahwa kesuksesan sebuah gantangan itu bukan dilihat dari keramaiannya Om Eros, ya. Di mana letak ketertibannya, di mana letak kerapiannya, dari awal sampai akhir tidak ada menemukan komplainan dari para Kicau Mania, baik itu di gantangan apalagi sampai di medsos. Kita tahu kan sekarang betul. Bahwa pemain sekarang ini pinter-pinter Eros ya, pinter, lebih pinter dari juri. Jadi pemain burung ini kita ibaratnya sebagai main bola. Ya. Pasti seperti main bola, nonton bola. Kadang-kadang tendang ke sana, ya lebih pintar dong menonton ya. Tapi di saat mereka bermain juga mereka belum tentu bisa. Betul. Itu namanya pemain burung, seperti itu. Ya kalau kita gambarkan pemain burung seperti ini. Ya namun semua itu kan juga memang kita manusia biasa, jauh dari kata sempurna, ya kan. Ya nggak ada yang namanya kita juri itu pinter, nggak ada ya, nggak ada juri pinter. Juri teliti ada mungkin ya. Jujur, pinter, kalau benar ada ya. Tapi jujur itu nggak ada, orang jujur nggak ada. Kalau benar iya, ya ada. Bener saya habis dari pasar Bengkok tadi. Ya kan? Itu intinya. Nih, obrolannya makin asik nih bersama Papi Jalu nih. Jadi untuk gelaran tidak ada yang dikatakan sukses dengan angka atau nominal pesertanya. Ataupun juga berapa besar tiketnya, kemudian berapa keuntungan yang didapatkan. Betul, tapi di sini yang gue dapat ilmu baru nih, friend, bahwa tidak ada komplainan, itu di situ adalah letak kesuksesan sebuah gelaran. Benar ya? Betul. Dan juri, tidak ada juri yang pinter. Tidak ada juri yang pinter. Teliti ada. Di sini ini sempat juga disampaikan sama Papi pas kita lagi paguyuban dulu ya. Sering disampaikan bahwa tidak ada juri yang pinter, tapi ada juri yang teliti di sini. Jadi juri yang udah jam terbangnya tinggi kalau lagi ngeblank juga. Ya sama aja ya. Iya. Sama aja. Karena bagaimanapun juga saya bilang kan, kita ini jauh dari kata sempurna ya kan. Ya, pasti kita punya kesalahan, punya rasa sifat lupa. Itu kan memang manusia ya kan. Nah, kembali lagi nih Pi di acara anniversary-nya Rocktalk yang ke-8.
Ini kalau teman-teman di Kicau Mania ini pemesanan tiketnya itu bisa pesan dulu atau langsung bayar, Pi? Kalau saya sih begini, Om Eros ya, mau bayar juga monggo, Oh, iya. pesan juga monggo. Cuma ini lebih fleksibel ya? Iya, kalau saya gitu saya nggak, ente harus transfer tidak, ya kan? Ya, karena kita ibarat gimana ya? Saya ini berangkat dari Kicau Mania loh, jiwa saya jiwa Kicau Mania. Bagaimana saya bisa menyikapi Kicau Mania sesederhana mungkin, itu tujuan saya. Ya, jadi tidak memberatkan Kicau Mania. Ya. Kita kan ada beberapa contoh yang kita lihat. Misalnya satu event yang sangat besar sekali, kita sudah transfer ya kan, ternyata event itu gagal, kan ada kan? Betul, ada, ya. ada. Itu kan resiko kita untuk kembalikan uang orang. Kalau uang itu nggak kita pakai, kalau kita pakai kan pusing juga kita, iya kan? Iya, itu resiko kita. Iya. Benar. Ya, apalagi kita yang namanya gantangan di kampung seperti ini, ya saya bilang sefleksibel mungkin lah. Jadi fleksibel aja, Pi ya. Kalau mau transfer, mau bayar di terlebih dahulu ya monggo, bayar nanti pas hari hanya juga boleh. Oh, ya. Oke, jadi teman-teman sudah disampaikan semua dari A sampai Z dari Papi Jalu buat teman-teman. Yuk kita ramein nanti di acara anniversary-nya Rock Talk yang ke-8. Yang ke-8 ini gantangan udah tua banget nih. Ya, alhamdulillah. Ya, Pi ya. Ya mungkin kalau kita bilang di Kelurahan Rock Talk ya, kita nih yang pertama ya. Ya, Pinang ya. Pinang yang. Ya, gimana ya Om Eros ya? Satu hal yang perlu Kicau Mania ketahui bahwa saya berdiri atau menjadi seorang itu berangkat dari hati seorang Kicau Mania, jiwa seorang Kicau Mania. Ya. Jadi kita harus tahu betul apa keinginan Kicau Mania, ya, apa keluhan Kicau Mania. Tentunya itu harus kita tuangkan, ya, kita sampaikan keinginan mereka apa nih. Jadi kita sebagai juga harus punya inovasi yang jernih, ya, jangan monoton ya. Karena kebosanan Kicau Mania kan pasti ada. Betul. Itu lagi. Betul. Ayo kita ciptakan apa nih yang kira Kicau Mania bisa senang di gantangan kita. Ya, jangan kita hanya bisa mencontek itu kan nggak baik. Kita kan punya pola pikir yang sama, ya kan, punya pikir yang sama. Misalnya kita punya ini, kita juga harus punya. Bagaimana perbedaan? Yang penting tujuannya sama untuk memberikan yang terbaik buat Kicau Mania. Ya, kita jalin persaudaraan kita sama IO. Ya, sejauh ini kan kita memang kita pernah kita ciptakan paguyuban, ternyata nggak jalan karena memang berangkat hati maksud kami keegoan kita yang nggak bisa hilang dari itu. Sebenarnya kalau kita mau bersatu ya kan, kita ikat dengan satu silaturahmi kekuatan yang sama, insya Allah kita nih di Kecamatan Pinang bisa maju bersama Om Eros ya. Betul. Sulit ini untuk kita bina, sulit hal. Kan sudah berapa kali kita ciptakan kita. Udah sempat 3 kali. 3 kali kita ini tapi selalu tumbang terus ya. Iya, nggak bisa berkembang. Tapi artinya baru 3 kali, Pi. Ya, artinya kan masih bisa ada ke-4, masih ke-5, bisa sampai ya. ke-10. Yang penting kita nggak usah putus asa. Betul. Ya, jangan putus asa dalam kita ibaratnya membuat sesuatu itu, jangan putus asa. Ayo kita kapan saja ya, insya Allah bisa terbina, ya. Kalau kita mau punya kemauan ya Om Eros ya. Iya. Oke, untuk teman-teman saya rasa dari saya cukup. Mungkin Papi ada tambahan, Pi, untuk khususnya untuk acara anniversary ini, Pi. Buat teman-teman Kicau Mania ya, cuma hanya tambahan sedikit dari saya. Harapan saya buat sahabat-sahabat Kicau Mania, khususnya rekan sahabat NE, bagi Anda yang sudah memesan tiket tentunya juga silakan pada hari Minggu bisa diambil, ataupun juga di acara Lebaran juga bisa diambil ya. Ya, kami tekankan buat Anda para Kicau Mania, mari kita ciptakan suasana yang kondusif. Ya, kita buang ego kita untuk menjadi yang terbaik. Jangan, kita sama-sama aja ya. Jadi harapan kami sebagai audiens Rock Talk ini, kalau kita sudah bisa menciptakan suasana kondusif, insya Allah kita pun pada Dewan Juri bekerja dengan tenang Om Eros, ya kan? Ya. Kita saling menghargai. Bagaimanapun juga Kicau Mania itu yang datang ke gantangan, mereka beli tiket yang sama dengan harga yang sama. Ya. Ya, tidak ada perbedaan, nggak mungkin kita beli tiket 500 di kelas 500 yang ini beli 400, nggak mungkin ya. Mereka juga punya harapan yang sama dari kita. Jadi harapan itu aja. Mari sama-sama nanti pada Liga 1 kita hadirkan. Insya Allah, ya, insya Allah ini bisa ramai dan bisa tertib. Itu harapan saya. Oke, amin ya Allah. Oke, cukup dari kita ini, Pi ya. Oke. Buat teman-teman silahkan diramaikan nanti di acara anniversary-nya. Karena ini di gantangan NE, maka salam asiknya juga NE masih asik friend. Oke, salam dari kita, NE masih asik friend.
buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.